Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari tafsir Ibnu Katsir, di mana kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala di surat ini membuka dengan sumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Telah kita bahas dan telah kita terangkan dua ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang mulia ini, dan yang dimaksud adalah negeri Makkah. Telah kita sebutkan beberapa kemuliaan negeri Makkah itu dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Maka sangat pantas manakala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, karena dari semua negeri yang ada, negeri yang paling utama adalah negeri Makkah. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya yang mulia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala singgung, wa anta hillun bihadal balad, dan engkau wahai Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hillun bihadal walad, hillun bihadal balad, engkau tinggal di negeri itu, di negeri Makkah. Maka ini semakin menambah kemuliaan yang ada pada negeri Makkah itu, bahwa ternyata negeri Makkah yang mulia itu terdapat di dalamnya manusia yang paling mulia, nabi dan rasul Allah yang paling mulia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menambah kemuliaannya. Ini berdasarkan penafsiran sebahagian ulama terkait dengan kata hillun itu, bermakna mukim, engkau yang tinggal di sana. Sebahagian ulama lain mengatakan hillun di sini bimaknal halal, maknanya adalah halal, yakni engkau wahai Muhammad akan halal di negeri itu. Nah, ini juga ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan
halal di sini yakni makarnya orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu hendak membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklumi bagaimana makarnya orang-orang musyrikin ketika itu, kebenciannya, permusuhannya kepada Nabi SAW. Mereka tidak bisa membendung dakwah Islam ketika itu. Maka yang paling bisa menurut mereka untuk menghancurkan agama Muhammad, kita bunuh orangnya langsung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Nah, Allah singgung di ayat yang kedua ini menurut penafsiran sebagian ulama itu, di mana orang musyrikin menghalalkan darahmu di negeri yang haram. Berani mereka menghalalkan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia darahnya. Inilah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Tatkala mereka tidak bisa menjawab hujjah para nabi dan para rasul, maka mereka menyakiti nabi dan rasul itu. Sebagaimana keadaan Bani Israel dahulu. Orang-orang Yahudi yang memang mereka sering membunuh nabi dan rasul mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka sakiti nabi dan rasul itu. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sakiti juga. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan buta seluruh matanya orang-orang musyrikin, sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar bisa melintasi mereka dalam keadaan mereka tidak tahu. Nabi berhijrah ke Madinah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagian ulama juga menafsirkan hillun di sini bimakna halal, yakni engkau wahai Muhammad kelak akan menghalalkan negeri ini. Dan itu terjadi dalam peristiwa Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah setelah terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sangat terkenal itu, yang ternyata dikhianati sendiri oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW membawa 10.000 pasukan ke negeri Makkah. Apabila orang-orang musyrikin ingin melawan, maka siap perang ketika itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di peristiwa inilah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk Nabi SAW untuk berperang di tanah haram. Padahal tanah haram tidak boleh sebelumnya. Dan itu pun kata Nabi, dihalalkan untukku dari subuh sampai asar saja. Setelahnya menjadi haram kembali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan negeri Makkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana, bermukim di sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuk beliau menjadi halal tanah haram itu pada waktu tertentu untuk beliau. Kemudian apa? Di ayat yang ketiga kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita sudah pahami yang namanya sumpah itu Allah datangkan untuk apa? Untuk menekankan, untuk menegaskan, untuk menguatkan apa yang datang nanti setelah ini. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman yakin Allah kalau bilang, Allah kalau berfirman, tidak usah pakai sumpah, kita yakin kan? Karena ucapan Allah tidak mungkin dusta. Nah, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala mengutarakan hal ini dengan sumpah sebelumnya. Nah, makhluk kita paham kalau sudah bersumpah itu betul-betul dia itu, ya kan? Nah, bagaimana kalau yang bersumpah itu Khalik, Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini? Allah ulangi lagi. Nah, ini sumpah yang kedua ini. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian antara bapak dan anak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan hubungan pertalian antara seorang bapak dan seorang anak. Kenapa? Karena hubungan mereka berdua yang sangat kuat, yang sangat erat. Dan Allah ingatkan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka agar mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan kita sudah pernah paham bahwa kalau disebutkan sumpah itu terhadap sesuatu, maka menunjukkan akan kemuliaannya, akan keagungannya, akan keluar biasaannya. Nah, mana sisi keluar biasaan antara hubungan bapak dan anak? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena luar biasanya manusia ini bisa menghasilkan keturunan, dari keturunannya itu menghasilkan keturunan yang lain, dari keturunannya itu menghasilkan keturunan lain, terus sampai seperti itu. Allah jadikan manusia bertahan, berkembang biak dengan cara yang demikian. Ada kelahiran, setiap kita punya orang tua, kemudian nanti kita punya anak lagi, anak kita punya anak lagi, terus sampai seterusnya, sampai pada waktu yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, itulah hari kiamat. Nah, ini luar biasa kan? Manusia itu luar biasa. Lihat, kalau kita lihat para jamaah sekalian, manusia tatkala lahir punya tangan, punya kaki, bisa menangis. Kemudian setelahnya apa? Mampu berbicara, mampu berpikir, mampu melihat. Ini luar biasa. Padahal Allah ciptakan manusia itu dari apa? Dari setetes air yang tidak bisa apa-apa. Bahkan disebutkan sebagai mimma immahin, dari air yang hina. Nah, itu manusia. Tapi subhanallah, ketika dia jadi manusia, hebat dia, mampu dia berpikir, mampu dia menghasilkan ini dan itu, padahal tercipta hanya dari air yang hina. Luar biasa kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ulama menyebutkan sebenarnya ayat ini lebih bersifat umum. Semua yang punya keturunan, bukan hanya manusia saja, termasuk di dalamnya hewan, karena hewan juga punya keturunan. Loh, apa kehebatannya hewan ini kalau dibandingkan manusia? Ya memang kalau dari satu sisi, dari banyak sisi, manusia tentu lebih utama daripada hewan, karena Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tapi jamaah sekalian, kalau kita lihat, kalau kita pikir, ada keistimewaan hewan yang manusia tidak miliki, dan itu sudah nampak dari ketika mereka lahir. Manusia ketika lahir, apakah bisa langsung berjalan? Tidak bisa. Tunggu berapa bulan dulu, ya, baru bisa berjalan. Ada di antara hewan ketika dia lahir langsung bisa berdiri, ya kan? Tidak menunggu hari, tidak menunggu bulan, di hari dia lahir dia mampu berdiri. Manusia tidak bisa seperti itu, melalui proses dulu, ya kan? Ini dari satu sisi ini ada kemuliaan hewan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara pertalian antara seorang bapak dengan anaknya. Kalau hewan mungkin antara induk dengan anaknya. Karena memang luar biasa ini, maka layak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang manusia, awalam yaral insanu, tidakkah manusia itu melihat, anna khalaqnahu min nutfah, bahwa kami ciptakan mereka dari setetes air, fa idza huwa khasimum mubin, maka tiba-tiba manusia itu tatkala dewasa dia mampu berdebat dengan hebat. Dia mampu berdebat dengan hebat. Lihat manusia ini jamaah sekalian, padahal hanya diciptakan dari setetes air.
Maka sangat pantas ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sumpah ini, wa walidin wa ma walad, dan demi ikatan pertalian antara bapak dan anak. Karena luar biasa memang penciptaan mereka itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penafsiran sebagian ulama terkait dengan ayat ini. Memang dalam satu ayat kadang para ulama punya penafsiran-penafsiran. Dan itu sebenarnya penafsirannya itu tidak keluar dari dalil-dalil yang disebutkan para ulama. Dan memang Quran ini maknanya sangat luas. Satu ayat kalau kita bahas kadang butuh pertemuan sampai beberapa kali, Pak. Satu ayat itu. Maka jangan dikira apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan ayat demi ayat, kemudian kita lihat terjemahannya, hanya itu saja maknanya. Kalau kita lihat tafsir para ulama, luar biasa menjelaskan, menjabarkan makna-makna kandungan yang ada di dalamnya. Sebab ini firman-Nya Allah, bukan ucapan orang ini. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh alam semesta. Maka firman-Nya terkandung di dalamnya naam butiran-butiran, lautan-lautan ilmu yang sangat luas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, sebagian ulama juga menafsirkan wa walidin wa ma walad, demi pertalian hubungan antara seorang bapak dan anaknya. Maksudnya kata mereka, yakni Adam wa dzurriyyatuhu. Maksudnya Adam dan keturunan-keturunannya. Nah, ini sebenarnya tidak keluar juga dari yang pertama tadi. Karena kita sepakat nenek moyang kita, bapak kita yang pertama adalah Adam alaihi salam. Demi Adam dan keturunan-keturunannya. Nah, kalau berbicara tentang Adam, jangankan Adam kan, keturunannya saja sudah luar biasa, apalagi Adamnya yang Allah ciptakan dari tanah, yang bahkan ketika Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang mulia sekalipun harus sujud kepada Adam. Malaikat yang lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada Adam. Malaikat lebih dulu diciptakan daripada kita ini, daripada Adam nenek moyang kita. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan kedua tangannya dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, dan Allah ulang-ulang penyebutan ini di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walaqad khalaqnakum, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kalian, thumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian dengan sebaik-baiknya, thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian tatkala mereka sempurna bentuknya, maksudnya Adam alaihi salam, nenek moyangnya manusia, maka kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka seluruhnya sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud tatkala aku perintahkan kau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Iblis mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya, dia berkata, qala ana khairun min, aku lebih baik daripada si Adam itu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, kau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuman dari tanah. Allah sebutkan iblis pembangkangannya ini aba wastakbar, dia enggan tidak mau dan dia menyombongkan diri. Dia hasad kepada Adam, dia bantah ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Dia mengandalkan kias. Menurut si iblis ini, api lebih mulia daripada tanah, harusnya dia yang sujud kepada saya, mengapa saya harus sujud kepada dia? Nah, ini para jamaah menunjukkan bahwa orang kalau beragama, kalau mau selamat, jangan hanya mengandalkan akal. Iblis tersesat gara-gara mengandalkan akalnya, itu pun akal yang rusak sudah, mengandalkan kias semata. Kalau kita beragama, lihat, taati perintah Allah Subhanahu wa taala, taati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tunduk hawa nafsu kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tolak ayat hadis dengan akal. Akal kadang belum mampu memahaminya, tapi imani dia. Kalau ini firman Allah, kalau ini sabda Rasulullah, sahih dari Nabi SAW, pasti benar. Tidak mungkin salah, karena Nabi tidak bisa salah. Manusia bisa salah, Nabi kalau menyampaikan wahyu tidak bisa salah. Karena apa yang diucapkan Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sebagai nenek moyangnya manusia. Kemudian Allah ciptakan pasangannya Hawa, menempati surga yang paling indah ketika itu. Iblis pun tidak membiarkan Adam beserta istrinya senang di dalam surga, karena iblis menyangka bahwa gara-gara Adam lah saya tersesat seperti ini, saya dikutuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis melakukan dosa yang lain, balas dendam, supaya bisa mempengaruhi Adam dan dia keluar dari surga. Berhasil si iblis ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keluarlah bapak kita, nenek moyang kita, Adam alaihissalam dari surga, diturunkan ke dunia. Tidak cukup sampai di situ, Adam sudah dia sesatkan, dia berikrar lagi di hadapan Allah, bersumpah supaya bisa menyesatkan seluruh umat manusia, anak cucunya Adam juga menjadi musuh mereka. Karena tadi Pak, karena dia menyangka bahwasanya Adam inilah yang menyebabkan kami tersesat. Kami divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang akan menghuni neraka jahanam, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat ini, wa walidi wa ma walad, ini menyebutkan tentang Adam dan keturunannya. Penafsiran yang kedua. Ada penafsiran yang lain, yakni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, demi hubungan pertalian antara bapak dan anak. Bapak di sini maksudnya Nabi Ibrahim, anaknya maksudnya Nabi Ismail. Loh, kenapa Nabi Ibrahim dan Ismail lagi disebut? Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya kan bersumpah tentang apa? Tentang Makkah, yang di dalamnya ada Ka'bah. Saya tanya, siapa yang membangun Ka'bah ini? Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail. Maka cocok ketika disebutkan Mekah sebelumnya yang di dalamnya ada Ka'bah, dan memang yang membangun Mekah itu adalah Nabi Ibrahim. Ketika disebut antara hubungan seorang bapak dan anak, maksudnya kata ulama Ibrahim dan anaknya Ismail, karena dia yang pertama membangun Ka'bah. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah kata Allah, tatkala Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah itu, membangun pondasi Ka'bah itu. Nah, ulama mengatakan jelas dengan ayat ini bahwa memang yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami ini. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada pelajaran yang kita bisa ambil dari keterangan ini, jamaah sekalian. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, yang kedudukan beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah, bahkan Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, dijuluki juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi-nabi setelahnya itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai keturunan dari Bani Israel, mulai dari Ishak melahirkan anaknya Yakub, kemudian Yusuf, terus seterusnya. Dari Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Lihat Pak, dua-duanya anaknya, dua-duanya menjadi nabi dan rasul. Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalatu wassalam.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang dia bangun ini apa? Yang dia amalkan ini apa? Yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami ini. Apa yang dia amalkan? Membangun Ka'bah. Bukan amalan sembarangan ini. Amalan yang sampai sekarang kaum muslimin bisa merasakan nikmatnya beribadah di sana. Nah, itu berkat jasanya siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi luar biasa amalan mereka. Kemudian mereka beramal. Di mana mereka beramal? Di tempat yang paling mulia, di Makkah. Bersamaan dengan itu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita jamaah sekalian. Seseorang ketika beramal maka hendaknya dia banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya amal ibadahnya diterima. Karena kalau Nabi Ibrahim saja, Nabi Ismail saja berdoa seperti itu, padahal mereka orang yang mulia, melakukan amalan yang mulia, melakukan amalan di tempat yang mulia, tapi masih berdoa seperti itu. Nah, siapa kita? Apa amalan yang kita lakukan? Di mana ketika kita beramal kemudian kita merasa yakin bahwa amal kita diterima oleh Allah? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, bermohon. Ucapkan doanya Nabi Ibrahim ini, Rabbana taqabbal minna. Ucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, umrah kita, dan semua amal ibadah yang kita kerjakan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa wa walidi wa ma walad, demi hubungan pertalian antara bapak dan anak, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ya kita semua ini. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bapak bagi kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai serta Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Sesungguhnya saya, kata Nabi, sesungguhnya saya terhadap kalian seperti seorang bapak terhadap anaknya. Nabi SAW adalah bapak kita, kita seluruhnya adalah anak-anak beliau. Karena kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian ulama yang menyebutkan ini. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan terkait dengan ayat ini, wa walidi wa ma walad, maksudnya demi mereka yang berketurunan dan mereka yang tidak berketurunan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, dan demi mereka yang belum atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Subhanallah, manusia Pak, terkadang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka pasangan, sama-sama menikah. Satunya sudah dikaruniai oleh Allah anak, satunya belum. Ya kan? Bahkan terkadang ada orang ya, yang satu mungkin masih belum masih belum mau punya anak. Sementara yang lain sudah menggebu-gebu mau punya anak. Yang belum mau dikasih, yang menggebu-gebu mau belum dikasih. Subhanallah. Ada yang karena terlalu banyak anaknya, dia belum mau punya anak, terlalu banyak sudah ini. Sementara ada yang Masya Allah, betul-betul dia berharap, bermohon sampai pergi ke Mekah untuk berdoa supaya bisa punya anak, belum dikasih-kasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Semuanya ada hikmahnya para jamaah sekalian. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha' wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha
Wa yaj'alu liman yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah semua kerajaan, kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah beri siapa yang Ia kehendaki anak perempuan, dan Allah beri siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki. Atau terkadang Allah pasangkan untuk mereka ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Nah, manusia kan seperti itu, Pak. Ada yang manusia semuanya anaknya laki-laki. Nah, dia sangat menginginkan anak perempuan. Ada orang juga Allah kasih semuanya anak perempuan, dia pengen anak laki-laki. Dan ada orang yang Allah kasih, dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan lengkap. Manusia seperti itu. Kemudian di akhirnya Allah katakan, wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Dan ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka tidak punya anak. Nah, dan ini semua dengan keadilan Allah. Sebab apa? Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan Allah maha mampu. Kata ulama, Allah maha tahu siapa yang Allah kasih anak dan siapa yang belum siap untuk dikasih anak. Siapa yang pantas untuk dikasih anak laki-laki dan siapa yang tidak pantas untuk dikasih anak laki-laki. Allah maha tahu. Dan jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan, syukuri dia. Apapun yang Allah anugerahkan, syukuri dia, karena anak itu adalah nikmat. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum beri kita anak, maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan yang terbaik untuk kita dari sisi yang lain, dan Allah berikan pada saatnya. Makanya jangan berkecil hati kalau belum diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa penafsiran tentang ayat yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad. Kalau kita lihat terjemahannya dalam Quran, nah itu tadi, demi pertalian antara ayah dan anak. Nah, kalau kita perluas dengan melihat penafsiran para ulama, nah, seperti yang tadi kita sebutkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Ketika Allah bersumpah dengan 3 ayat ini 3 ayat ini sumpah kan? Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Sumpah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin tekankan? Karena kalau sumpah, ada yang disumpahi kan? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya di ayat yang keempat ternyata. Apa itu? Kita baca firman Allah, karena pasti ini penting. Ya kan? Sebelumnya sudah didahului oleh sumpah. Nah, tidaklah itu sumpah Allah bersumpah kecuali yang setelah ini datang ini penting, ini betul-betul ini. Lihat kalian ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Laqad khalaqanal insana fi kabad. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, betul-betul kami menciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi susah payah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan makna ayat fi kabad ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fi kabad maksudnya yakni fintisabil khilqah wastiqamatiha, yakni manusia Allah ciptakan tegak lurus postur tubuhnya, ya, tegak lurus. Maksudnya apa? Berdiri di atas kedua kakinya. Nah, ini keistimewaan manusia. Allah jadikan mereka mampu berdiri di atas kedua kakinya, ya kan? Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan tidak ada yang seperti itu. Sampai pun katanya hewan yang paling mirip dengan manusia itu apa, Pak? Ya, katanya begitu ya. Saya tidak mengatakan monyet, enggak. Ya, katanya mirip dengan manusia. Nah, kalau mau disandingkan antara manusia dan monyet, sejelek apapun itu manusia, maka pasti kita sepakat ini yang paling bagus, manusia ini. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dalam bentuk yang terbaik, walaupun pada manusia yang terjeleknya.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan mereka pun berjalan tidak tegak lurus, monyet itu, ya kan? Beda manusia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah ciptakan manusia fi kabad, dalam penafsiran sebagian ulama maksudnya dalam keadaan mereka tegak lurus, berjalan di atas kedua kakinya. Dan ini sejalan dengan ayat di dalam Quran di surat At-Tin ayat yang keempat. Allah menyatakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Di antara bentuk yang terbaiknya adalah Allah ciptakan manusia tegak berdiri di atas kedua kakinya. Dan ini juga diperkuat dengan surat Al-Infitar ayat yang ketujuh. Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwak fa'adalak. Allah mengatakan alladzi khalaqaka, dialah Allah yang menciptakan kamu, fasawwaka, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan dan bentukmu, fa'adalak, kemudian apa? Allah menjadikan tubuhmu seimbang, tegak lurus, berdiri di atas kedua kakinya. Ini sejalan dengan ayat ini. Ini penafsiran sebagian ulama. Ya, tapi yang paling masyhurnya fi kabad, maksudnya Allah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam kondisi yang kelelahan. Dan itu nampak jamaah sekalian, manusia ini biar bagaimanapun enaknya hidupnya, maka pasti tidak akan lepas dari kelelahan, capek, keletihan dan semisalnya. Nah, bahkan dari awal mereka diciptakan sudah nampak kelelahan dan kepayahannya, ya kan? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah, susah dikandung oleh ibunya. Iya, dalam keadaan apa? Disebutkan dalam Quran, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Manusia itu, seorang ibu itu menghamilkan anaknya dalam keadaan kesusahan dan melahirkannya pun dalam keadaan kesusahan. Lihat kalau seorang ibu melahirkan anaknya, nah, dalam keadaan seperti itu, luar biasa kesusahannya, kepayahannya. Nah, keluar ini manusia dari lubang yang asalnya kecil. Keluar dia, susahnya bukan main. Ya kalau kita tidak bisa rasakan, ibu-ibu bisa rasakan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Kemudian lihat, ketika dia sudah terlahir dalam keadaan susah, dalam keadaan kelelahan, kepayahan, naam, dipotong lagi apa namanya? Pusarnya, ya kan? Dipotong lagi pusarnya. Iya. Dan manusia itu ketika lahir dia menangis. Kemudian apa? Dia berusaha lagi untuk tumbuh dewasa. Mulai dari mau berusaha berjalan, kan tidak langsung jalan itu manusia itu, Pak. Bagaimana dulu dia bisa tidur, kemudian bisa tiarap, kemudian terus seterusnya sampai nanti bisa berjalan. Kesusahan, kepayahan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apakah berhenti kesusahan dan kepayahannya sampai di situ? Ketika dewasa, apakah sudah berhenti kelelahannya? Tambah lelah lagi manusia ini, ya kan? Dia harus belajar supaya jadi orang pintar, harus menuntut ilmu, harus bergadang untuk itu. Setelah selesai, apakah berhenti? Tidak, harus cari kerjaan. Terus seperti itu manusia. Meninggal, apakah selesai? Belum. Masih lagi ada hal yang proses yang dia lewati dalam kehidupan di akhirat nanti. Setelah dia meninggal, pertanyaan malaikat, bisa tidak jawab pertanyaan malaikat? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika tegak kiamat, manusia menunggu di padang mahsyar. Luar biasa kesusahannya di situ. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Manusia berkeringat semuanya, iya. Kemudian melewati proses yang panjang sampai mana? Imma surga, imma neraka. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad pernah ditanya. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Ahmad pernah ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rohah. Wahai Imam Ahmad, kapan seorang hamba itu bisa merasakan lezatnya beristirahat?
Apa jawabnya Imam Ahmad? Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Manusia itu baru bisa beristirahat, selesai dari keletihan, selesai dari kesusah payahan, tatkala ia bisa meletakkan kakinya di dalam surga. Baru ndak ada lagi keletihan, baru ndak ada lagi kepayahan ketika itu. Kalau masih di dunia, maka dia akan diperhadapkan dengan kesusahan, kepayahan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini al-insan. Laqad khalaqnal insan. Dalam bahasa Arab, al-insan bermakna umum, manusia semuanya. Jangan dipikir hanya orang miskin aja yang susah. Orang kaya pun susah juga dia, mengatur hartanya, kemudian mengurus ini dan itu, ya, banyak pikirannya dia. Jangan dipikir orang biasa-biasa saja yang susah. Raja sekalipun, presiden sekalipun juga kesusahan, juga kepayahan. Semuanya mengalami kesusahan, semuanya mengalami kepayahan. Dan bahkan jangan disangka hanya orang yang beriman saja mengalami kesusahan dan kepayahan. Orang kafir, musyrik pun demikian, sama semuanya. Hanya jamaah sekalian, manusia kalau dia beriman, kesusahannya, kepayahannya, keletihannya bisa berbuah pahala. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Mereka juga letih, mereka juga payah, mereka juga kecapean. Apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap apa yang mereka tidak harapkan. Makanya jamaah sekalian, manusia ini kalau letihnya dia arahkan kepada Allah, karena Allah, untuk agama Allah. Tidaklah keringat yang dia teteskan kecuali itu akan menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya, menambah pahalanya. Kalau dia niatkan karena Allah. Bahkan dalam perkara dunia, kalau dia niatkan itu ibadah, keringatnya pun akan berbuah pahala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan sampai letihnya kita, payahnya kita, kemudian kita masuk ke neraka ujung-ujungnya. Na'udzubillah. Itulah yang Allah firmankan dalam Quran, amilatun nasibah. Dia beramal, capek dia beramal, tasla naron hamiyah, ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Susah di dunia, susah lagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Nah, manusia ini bersusah payah di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, seorang muslim capeknya dia, letihnya dia dinilai pahala penggugur dosa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min musibatin", tidak ada satupun musibah, tusibul mu'min, yang menimpa seorang mukmin, min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha, baik itu berupa musibah kesedihan, gundah gulana, capek dan letih, ya, kepayahan demi kepayahan, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu sebagai penggugur dosanya. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang manakala meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia beramal, tidaklah dia bekerja, tidaklah dia berusaha, melainkan semua itu sebagai perkara yang akan mengangkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan semua yang kita lakukan, apapun, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara dunia ataukah perkara agama. Perkara dunia saja bisa berbuah pahala, Pak, apalagi perkara agama. Tapi intinya di niatnya, intinya di niatnya. Niat bisa menjadikan amal dunia kita menjadi rusak, niat bisa menjadikan amal ibadah kita menjadi rusak. Innamal a'malu binniat. Amalan-amalan itu tergantung oleh niatnya. Kalau kita niatkan karena Allah, pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita niatkan selain daripada itu, maka jangan cela kecuali dirinya sendiri yang memang salah dalam berniat tatkala beramal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mungkin dua ayat yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini, ya, sampai pada ayat yang keempat di surat Al-Balad. Insyaallah taala
Pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji lagi ayat demi ayat di surat yang mulia ini. Sangat banyak pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang kita bisa petik darinya, dari ayat ke-5, ke-6 dan seterusnya hingga akhir ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk bisa memahaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah di dalam hidup kita, menjadikan Al-Qur'an sebagai penerang jiwa kita, penyejuk hati kita, dan bisa menjadi penyelamat kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.